Tapi kalau kita tidak buat apa-apa, tiba-tiba dia hantar hanya satu maksud saja. Mungkin ada beberapa ada satu orang yang sudah dapat kamu punya itu bank info. Mungkin kamu punya account number kah, kamu punya bank card, punya password kah. Mungkin itu ada orang dia sudah dapat, dia sudah tahu. That's why dia guna itu kamu punya bank itu nombor untuk beli barang atas itu online. Lepas dia beli, tapi itu bank dia perlu itu verify, dia perlu verify dulu, dia hantar itu OTP kepada kamu punya nombor. Jadi kalau dia hantar itu nombor, bagus kamu jangan hirau dia, jangan peduli dia. Boleh kamu beritahu itu OTP nombor kan? Oh, beritahu dia kan? Beritahu dia atau tidak? Tidak. Itulah scam karena dia mau buat itu transaksi dekat sana stop. Hantar itu OTP ke perempuan punya telefon, and then kalau OTP dimasukkan, kalau dia akan pergi teruskan itu transaksi. So kalau tidak beritahu dia, maksudnya tidak dapat lalu lah dia punya transaksi. Tapi perlu hati-hati lah kalau macam ada tiba-tiba ada OTP datang, and then kalau ada orang call untuk bagi dia OTP, perlu hati-hati karena mungkin itu bank card sudah tidak tahu di mana, sudah ada orang tahu, sudah dia tahu macam mana, dia tahu lah karena sebab masa sekarang macam sekarang kadang-kadang mungkin itu bank card info dia boleh dapat, nah itu telepon juga mungkin juga ada satu yang canggih punya itu method, itu satu orang dia pandai, dia boleh buat satu itu kecil-kecil punya itu benda. Lepas itu biasanya kita orang pergi ke ATM kan, masukkan macam itu kan, dia letak satu benda kecil dekat sana. Lepas itu orang yang tidak perasan masuk itu kad, tapi sebenarnya sudah masuk dia punya itu, dia sini ini let's say ini dia punya lubang ATM mesin itu dia punya lubang sini, dia letak satu itu benda juga ada lubang. Kalau orang yang tidak perasan masuk itu dia punya benda, dan masuk itu mesin pada masa yang sama. Kalau dia punya itu benda, dia sudah dapat trik itu dia punya itu info. So itu salah satu cara dia curi-curi ambil itu kad info lah. So kadang-kadang kalau tuan-tuan pergi bank, perlu tengok lah itu ATM. Kalau ada macam sikit pelik, ada benda apa-apa yang macam keluar sikit kah, perlu hati-hati lah. Kan ada satu term panggil pancing, phishing. Kenapa panggil phishing? Karena dia mau buat satu itu thread untuk tipu orang untuk masuk itu thread. So saya buat satu example. Semua pernah guna itu bank online kah? Online punya bank, macam Maybank kah, apakah online punya, pernah kah? Nah itu online bank, let's say for example, satu itu scammer yang pandai sangat, yang buat satu itu Maybank punya itu website yang nampak sama-sama saja, yang nampak sama, yang buat satu, tapi dia letak dia punya website punya itu address biasanya ialah maybank.com, betul? Maybank.com, tapi dia tukar sikit MAYBANK, dia tukar MAPBANK, itu Y dia tukar ke P. Ambil contoh sajalah. Jadi kalau orang tidak perasan, karena itu P dia nampak tiap P macam ni, Y pun macam ni, dia nampak agak sama lah, hampir sama lah. Seorang tidak perasan pergi itu yang palsu punya, bukan Maybank yang sebenar, tapi dia buat itu website macam yang benar. So kalau pergi ke website itu, masuk itu bank number, bank itu info semua, lepas tekan send, itu bank info semua akan hantar kepada scammer punya tempat. So kamu punya bank punya password semua dia sudah tahu lah. Itu pun salah satu cara yang dia tipu orang. Kalau ada orang macam dia mau jual benda di atas online lah, dia letak atas online, letak dekat Facebook lah, tiba-tiba ada orang tanya, scammer lah itu scammer akan tanya itu penjual, saya mau beli kamu punya barang,
And then lepas itu macam mana deal? Ya, scammer itu akan cakap, okay, kita deal dengan cara apa-apa lah. Mungkin ya cara mau guna company ini untuk hantar itu barang. So dia akan bagi itu penjual satu link untuk tekan untuk pergi itu Maybank punya website. Nah di sini itu Maybank punya bukan Maybank yang sebenar, itu Maybank yang dia buat punya palsu punya. Dia macam itu phishing lah, pancing lah. Dia mendadak satu itu untuk tipu orang, sangka nyala Maybank, tapi sebenarnya bukan. Orang yang tidak perasan tekan buka, nampak macam Maybank saja, sangka nyala Maybank, tapi tidak perasan MAP DNK, bukan MAY DNK. Lepas itu masuk semua info, masuk duit, kenapa tidak dapat? Tanya itu orang sudah banyak. Biasanya kamu dia akan guna dua taktik. Satu taktik dia untuk menarik orang. Ada satu taktik lagi ialah untuk macam menggecam orang. Dua. Macam tadi Dato' Patogar cakap punya itu package. Kalau dia mau menarik orang, dia boleh guna macam tiba-tiba ke telefon. Saya sini pos laju. Tuan-tuan dan puan-puan ada satu itu package yang belum diambil. Itu kamu perlu bayar itu satu fee kecil untuk dilepaskan kepada kamu. Sekarang sekat dekat custom sana. So itu menarik punya itu konsep ialah kamu terima itu telefon, ada benda yang free parcel free kenapa tidak ambil saja. Dia guna ini menarik orang. Tetapi kalau kamu mau itu parcel bayar sedikit duit, dia cakap macam itu. Dia tipu orang. Macam sekarang itu kita punya Yayasan Tidak Belanjang pun pernah kena satu case macam itu. Dia ada satu itu orang dia scammer lah, dia menyamar sebagai pihak Yayasan Tidak. Dia cakap dia dari Yayasan Tidak, tapi sebenarnya bukan lah. Dia cakap dia mau donate bagi benda, tapi sebenarnya tidak. Dia cakap mau donate tapi perlu bayar itu postal fee macam pos laju punya fee untuk dia. So itu dia tipu orang punya itu duit juga. And then ada satu lagi punya itu example ialah mengecam orang. So itu mengecam orang macam mana? Macam kalau tadi punya itu hantar itu pos laju hantar barang kepada kamu free, itu salah satu cara. Itu dia pun boleh guna untuk mengecam orang. So for example macam tadi punya tiba-tiba pencam-pencam terima satu phone call, sini pos laju. Tuan-tuan dan puan-puan, ada satu itu parcel dekat pos, tapi itu parcel ada masalah, itu mempunyai bahan yang bahaya. So sekarang polis mau cek kamu. So sekarang saya akan pas ini kepada polis apa mungkin polis bukti amankah, apakah polis tidak amankah, ya lepas. Dan kamu akan dengar itu kalau ini superintendent apa-apa polis lah yang akan cakap. Ini taktik yang dia tidak guna menarik, dia guna taktik mengecam orang supaya dia macam pelan-pelan cepat-cepat ikut dia punya arahan. Dia akan cakap, ini polis dari bukti aman, sekarang kamu apa-apa nama, mungkin dia akan tahu kamu siapa betul-betul kamu tinggal di mana-mana, betul-betul itu kita tahu mana mereka tempat punya maklumat. Mungkin juga orang di belakang dia jual itu maklumat, ada mungkin macam itu. So lepas itu dia macam kalau tiba-tiba itu orang di dalam telefon cakap kamu punya nama mana, kamu tinggal, pasti kamu tadi macam mana dia tahu, pasti akan macam itu kan. Lepas itu dia akan cakap sekarang tuan-tuan perempuan ada apa-apa benda yang bahaya ini, so, macam mana nak settle. Kalau kamu nak settle, kamu perlu bayar apa-apa, berapa, lalu kita tidak akan kasih kamu. Tapi sebenarnya itu sudah macam rasuah kan. Kalau macam itu sudah memang ada masalah sudah. So itu salah satu cara yang akan mengecam. Ini dia akan cakap jangan beritahu siapa-siapa orang. Itu salah satu cara dia.
Datuk lah. Datuk. Wah, ya. Hari-hari tak jalan 4 kilometer. Badat ada masuk YB ada masuk sini, tolong kak. Tidak ada. Kalau satu dua orang yang ada Ya. lain sama tidak. Ini anak-anak kecil, amaknya kecil, kita kelima Dulu saya ke sayur. Singkong Hui punya jamaah. Seorang dia minta saya pergi tu Singkong Hui dah minta lah. Sekarang ini tidak ada. Dokter Sim sampai sini dia dah jadi sekali. Ya, sekarang bukan Singkeng Hong. Singkong Hui. Singkeng Hui dulu, tapi dia bukan sekarang. Sekarang itu YB. Kalau kau di Jogno, sini dia Balet Yong kan. tu Jong Hui ya. Tu DAP Balet Yong. Balet Yong. Ya. Sekarang punya lah. DAP punya. Sini kan sekarang dia DAP punya, dia boleh tolong. Sebab semua YB ada peruntukan berjuta. Dia tengok dia mau tolong tidak mau. Boleh buat tinggal. Boleh buat tinggal. Lain ambil di luar nak? Desa binti Lujan. Mustafa bin Dias. Mustafa. Okey lah. Abdul Latif. Nomah binti Sejali. Otman bin Iyas. Sama-sama. Hijot binti Nafis. Darot binti Sejali. Safari binti Razali. Ali bin Razali. Gaji dalam. Dia kok gaji hari kah gaji nang tetap? Gaji hari. Duduk panggil gaji kontrak, gaji hari dah ada juga macam makan gaji bulan, naga gaji Yalah, pun kena. gaji hari lah jadi. Menang gaji hari. Terima kasih tu gaji hari tu. Bila gaji hari dah, bila rasa badan si nyaman. Sekerja.